Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha at-talaq min ghairi ma ba'sin. Di bawahnya lagi, di mana namanya yang dikurung, faharamun alaiha raihatul jannah. Baik. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, perempuan yang mana saja, sa'alat zaujahat tolak, dia meminta kepada suaminya talak. Mau gimana caranya, nggak bisa. Cerai adanya di laki-laki. Paham ini? Belajar ilmu. Cerai hanya ada di laki-laki. Perempuan sekalipun nangis darah, cerai, jutaan kali dia ngomong nggak jatuh cerai. Tapi suami mengatakan cerai. Sekalipun bercanda. Sekalipun dibuat film, kan tuh nggak serius main film. Suami istri main film, kemudian action, kan gitu ya, action, tak. Aku ceraikan engkau, kata sang suami, jatuh cerai, talak langsung. Gak boleh buat main-main. Toklap, marah, dia mabuk. Ini emang istri mulutnya cakep banget lagi. Naik tuh darahnya tuh. Kan tekelap ya, tekelap tuh kalau bahasa Betawi tuh hilang kesadaran. Gua cerain lu. Itu, cerai. Atau ngomongnya nggak sore, nggak jelas, nggak bilang cerai, tapi niatnya cerai, di mulutnya cuma bilang, lu pulang aja ke rumah orang tua lu. Jatuh cerai. Kalau itu ada di hatinya mengatakan cerai, maksudnya gue ceraiin lu, cuma mulut kagak ngomong kagak enak kali ya, takut ditonjok sama istrinya. Apa deh pokoknya alasannya, tapi artinya cerai. Tapi kalau yang satu lagi nggak pakai ngomong tedeng aling-aling, cerai, nggak pakai kata cerai, pisah masuk, talak, aku talak engkau, aku pisah engkau, aku cerai engkau, aku apa kan, aku putuskan engkau, jadi sekalipun dengan bercanda. Ayumra'atin sa'alat zaujahat talaqah, perempuan yang mana saja meminta kepada suaminya cerai, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada urusan yang menjadi hajat, keperluan, nggak ada. Di sini disebut, dikontarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani biziyadati ma. Tuh, biziyadati ma ada ma ba'sin, sebenarnya min ghairi ba'sin cukup, min ghairi ba'sin tapi dipakai ma, jadi taukid, lebih diperkuat. Tuh ya, ma-nya malit taukidi, ya, ini yang belajar nahwu. Maksudnya itu yaitu min ghairi syiddati hajatin ila dzalik, yaitu dari tidak adanya keperluan yang sangat mendesak kepada hal yang demikian itu. Artinya nggak ada urgen. Paham ya? Yang urgen itu perempuan minta cerai, takkan cerai adanya di laki-laki. Maka perempuan memohon cerai, nggak ada bilang, bang cerai, jadi cerai, nggak bisa. Lu ciumin aja nggak apa-apa. Orang belum cerai karena dia meminta, bang ceraiin gue. Paham ya? Ceraiin gue. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, tuh paham nggak? Nanti kita lanjutin dulu. Faharamun, maka hukumnya haram. Apa? Mamnu, dicegah, dilarang, alaiha, atas perempuan itu, raihatul jannah, ciuman bau aroma surga. Perempuan, walaupun lakinya nggak ceraiin ya, ini nggak bicara ke lakinya, laki mau ceraiin atau nggak ceraiin. Istri ngomong, bang ceraikan aku, nanti di hari kiamat jangankan masuk surga, cium bau surga dia nggak bakal dapetin. Tapi ingat tadi nih dikomentarin oleh Syekh Nawawi, kalau itu nggak ada urusan yang mendesak. Yang mendesak apa itu? Ya, yang mendesak itu apa? Nah, di sini dikatakan, nanti di bawahnya mana itu? Min siddati hajatin ila dzalik, ya. Tuh kan gitu tuh komentarin. Wa qala Ibnu Ruslan, tuh berkata Ibnu Ruslan, pengarang Matan Zubat, ya, Ibnu Ruslan, seorang ulama besar, bi anta khafa an la tuqima hududallahi fi ma yajibu 'alaiha min husnis suhbah wa jamilil usra li karahatiha lahu au bi an yudarraha, yaitu
Kata Ibnu Ruslan di komentar ini, tanpa ada keperluan yang mendesak, urgent, yang demikian itu apa tuh? Yaitu takut khawatir perempuan ini boleh nih minta cerai, artinya perempuan ini boleh minta memohon kepada suaminya agar suaminya ceraikan. Kalau perempuan itu khawatir, takut dia tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah yang mana wajib atasnya, hak-haknya Allah. Nanti kita belajar. Ini semua hak Allah yang diberikan. Bagaimana suami punya hak kepada istri, istri punya hak kepada suami. Ini kita lagi belajar nih. Apa hak-haknya istri? Ada kepada suami. Apa hak-hak suami kepada istri? Ada. Nah, ini istri, dia nggak bisa menjalankan hak-hak dia kepada suami. Berarti kan dia melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Dia takut jadi dosa, jadi laknat Allah Ta'ala. Daripada hal begitu, diminta sama suaminya supaya cerai, minta diceraiin. Paham nggak? Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaqulu idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni. Apabila seorang perempuan, seorang istri berkata kepada suaminya, talliqni, ceraikan aku. Ja'at yaumal qiyamah, nanti perempuan yang itu tuh yang ngomong begitu, ceraikan aku, ya tentunya tanpa ada sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Ja'at yaumal qiyamah, nanti dia akan datang pada hari kiamat. Wa wajhuha la lahma fihi, nanti di hari kiamat dia datang wajahnya tidak ada dagingnya, ya mukanya ketengkorak, ya. Walisanuha kharijun min qafaha, lisannya, lidahnya akan menjulur keluar dari belakang tengkoknya. Wa tuhwa ila gari jahannam, nanti dia akan meluncur, jatuh ke bawah neraka jahanam, yang paling bawah. Wa in kanat tasumun nahar wa tagumul laila daiman, sekalipun perempuan itu waktu di dunia siangnya puasa, malamnya tahajud, selalu malamnya tahajud, siangnya puasa. Wah, ini sih udah ustazah kaliber ini, udah hebat. Tapi dia mengatakan nama suaminya, ceraikan aku. Ntar di hari kiamat mukanya nggak berdaging, ya, lidahnya menjurur dari kemudian dilemparkan ke neraka jahanam.